Selamat siang, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai optimal well-being. Ya, yang pertama ini ada gagasan awal psikodinamik mengenai kepribadian yang optimal. Ada dari Alfred Adler. Dia mengemukakan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan sosial yang memuaskan untuk mengembangkan kepribadian mereka sepenuhnya. Dan istilah yang paling erat kaitannya dengan apa yang diungkapkan Adler mengenai kepribadian yang optimal atau kesehatan mental yang optimal ini adalah Gemeinschaftsgefühl. Itu kata dalam bahasa Jerman ya, saya juga kurang tahu bagaimana cara pengucapannya yang benar, tapi anggap saja seperti itulah. Ini kalau dalam bahasa Inggris tidak memiliki padanan persis. Dan di sini di buku ini juga dijelaskan kalau dalam bahasa Indonesia istilah yang tepat bukan dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bukunya Adler pada tahun 1938 istilah tersebut diterjemahkan sebagai minat sosial. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya minat sosial gitu ya. Minat sosial itu adalah perasaan hubungan yang intim dengan kemanusiaan, empati dengan kondisi manusia, dan rasa altruisme. Jadi secara garis besar antara manusia satu dengan manusia lainnya itu baiklah hubungannya, bisa saling membantu gitu. Ya intinya baik gitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada pendapat dari Carl Jung. Jung mengungkapkan bahwa ada kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif. Ya, ketidaksadaran kolektif itu mengandung kecenderungan ke arah respon emosional yang dimiliki oleh semua orang. Dan isi dari ketidaksadaran kolektif tersebut adalah archetypes. Dan di poin kedua ini, proses realisasi diri mengarah pada pengembangan dan pemurnian dari self-archetype. Nah, self-archetype ini apa ya? Istilahnya merupakan archetype atau bahasa Indonesia archetype dari keutuhan. Ya, sorry. Jadi self-archetype ini merupakan archetype dari keutuhan yang melekat pada kepribadian. Begitu. Jadi self-archetype merupakan archetype yang melekat pada kepribadian. Dan dia juga mengungkapkan bahwa kepribadian yang optimal atau kesehatan mental yang optimal itu hanya dapat diperoleh dengan membiarkan archetype mengontrol dan mengarahkan kepribadian seseorang. Archetype yang dimaksud ini self-archetype itu ya. Gitu. Selanjutnya ada gagasan dari Erich Fromm. Di sini poinnya ada dua ya, pola pikir kebebasan dan isolasi menghasilkan konflik dan kecemasan, kemudian ketegangan terhadap tersebut mendorong proses perkembangan kepribadian. Ya, ini akan saya jelaskan. Jadi bagi Fromm, perasaan kita sebagai diri yang secara fundamental terpisah dan berbeda merupakan pedang bermata dua bagi manusia. Nah, kok bisa begitu? Nah, gimana? Nah, kan gini penjelasannya. Jadi perasaan kita, pedang bermata dua itu maksudnya menciptakan pola pikir kebebasan dan isolasi. Ini ya poinnya, kebebasan dan isolasi. Situasi ini menciptakan konflik dan kecemasan karena kita menginginkan hubungan yang intim dengan orang lain tetapi takut ditolak. Kita menginginkan kebebasan tapi takut terasingkan. Kita menginginkan kesenangan tapi takut akan rasa sakit. Nah, ketegangan antara ketakutan kita terhadap isolasi ini dan keinginan kita terhadap kebebasan ini mendorong perkembangan kepribadian. Jadi konflik ini sebenarnya mendorong kepribadian kita. Perkembangan kepribadian maksud saya. Oke, selanjutnya ini mekanisme pelarian ya. Maksudnya dari mekanisme pelarian ini adalah apa ya? Kan tadi dari pola pikir kebebasan itu kan melahirkan konflik dan kecemasan kan. Ada aku pengen ini tapi nanti gini, pengen bebas tapi nanti tersingkirkan atau gitu. Nah, mekanisme pelarian itu istilahnya tidak mau menghadapi ketakutan itu. Ya. Dan di sini apa istilahnya? Oh ya, di sini juga Erich Fromm juga menjelaskan cara untuk menghadapi ketakutan secara terbuka dan jujur. Itu ada dua poin utama. Yang pertama ada orientasi produktif dan yang kedua menciptakan kepribadian yang produktif. Nah, maksud dari orientasi produktif itu apa? Orientasi produktif itu apa ya? Maksud saya. Nah, yang dimaksud orientasi produktif itu apa? Atau bagaimana prosesnya itu? Proses ini
proses orientasi produktif itu memerlukan penanganan secara jujur terhadap paradoks dasar kehidupan. Nah, itu dicapai dengan berani dan kreatif menempa identitas yang unik melawan mekanisme pelarian. Jadi harus apa yang ada di depan, ketakutan-ketakutan itu dihadapi. Membuka diri untuk cinta yang dewasa dan mengikuti etika yang berasal dari pemahaman mendalam tentang otonomi, komunitas, dan kondisi manusia. Itu orientasi produktif. Kemudian yang poin kedua, menciptakan kepribadian yang produktif. Ini Fromm menegaskan bahwa kesehatan mental yang optimal atau kepribadian yang optimal melibatkan orientasi menuju menjadi, dalam tanda kutip menjadi gitu ya, yang merupakan ekspresi spontan dari diri seseorang ketika diciptakan dari posisi keterbukaan penuh dan kesadaran akan pengalaman. Kebalikannya dari menjadi ini adalah memiliki, orientasi untuk memiliki, yaitu mekanisme pelarian tadi, yang menyembunyikan isolasi dan kecemasan di balik kepemilikan, keyakinan yang kaku, dan pengalihan yang dirancang untuk melindungi orang dari kebenaran daripada mengungkapkannya. Yaitu tadi memiliki itu tadi ya, itu termasuk, kalau dari apa yang saya paham itu termasuk mekanisme pelarian. Dan dia juga mengungkapkan bahwa manusia itu ingin memiliki banyak dan menggunakan banyak daripada menjadi banyak. Jadi ya itu tadi, memiliki di sini itu kan menyembunyikan kecemasan di balik kepemilikan, memiliki banyak dan menggunakan banyak daripada menjadi banyak, daripada menghadapi apa yang ada di depannya, itu bukan mengembangkan sih, ya istilahnya mengembangkan dirinya menjadi orang yang lebih baik, punya kesehatan mental yang optimal. Kemudian Erich Fromm juga mengungkapkan bahwa seseorang perlu mempraktikkan 5 cara khusus untuk menghadapi pengalaman apa yang ada di depannya secara lahir batin, istilahnya seperti itulah. Yang pertama, ini ada 5 ya, will, wanting, fully awake, aware, concentrate, dan yang terakhir meditate. Jadi yang pertama itu seseorang harus menginginkan satu hal, harus punya tujuan. Dia harus fokus pada tujuan itu dan mencurahkan semua energinya di jalan yang dipilih dengan bebas. Kemudian yang kedua tadi fully awake. Ini Fromm merujuk pada perhatian dinamis dan kewaspadaan terhadap pengalaman, yaitu partisipasi langsung dalam mengalami momen. Jadi kayak mungkin kalau istilah bahasa Inggrisnya apa sih, live in the present moment. Ya itulah, saya lupa, pokok kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga ada aware. Hal ini mengacu pada kesadaran akan pengalaman psikologis kita. Begitu. Kemudian yang keempat ada concentrate. Maksudnya ini adalah seseorang harus memiliki kemampuan untuk benar-benar berkonsentrasi dan memfokuskan perhatiannya meskipun ada gangguan. Jadi tidak cukup kalau cuma hanya memperhatikan dan waspada. Orang yang menginginkan kesejahteraan optimal juga harus mampu secara sukarela berkonsentrasi pada satu aspek pengalaman bila diperlukan. Gitu. Fokus. Kemudian yang kelima ini meditasi. Jadi kalau meditate ini orientasinya Fromm itu orientasinya itu makhluk melibatkan kemampuan untuk bermeditasi. Ini dia lebih merujuk ke arah itu sih, arah praktik meditasi orang-orang Buddhis gitu, meditasinya mereka. Ya begitu. Nanti kalau masih bingung tanya di kolom komentar. Selanjutnya ini dijelaskan oleh teman saya Erwin. Selanjutnya itu eksistensialisme dan authenticity, di mana tujuan utama para eksistensialis harus mengarahkan individu ke arah memilih untuk hidup dengan penuh kejujuran, kesadaran diri, dan keterbukaan. Sini para ahli mengatakan seperti Ptolemy bahwa kesejahteraan optimal adalah integrasi dari semua aspek kepribadian berdasarkan kemauan untuk membuka diri terhadap semua aspek kehidupan dan dengan berani dan kreatif menempa identitas sambil mengetahui sepenuhnya dengan baik bahwa kita berisiko gagal dan putus asa. Yang berikutnya itu Viktor Frankl. Dia menekankan bahwa menemukan makna melalui kehidupan akan menghasilkan gaya hidup yang transenden daripada mengaktualisasikan diri. Orang yang menghasilkan gaya hidup transenden itu
yaitu orang yang mampu mengatasi masalah yang berfokus pada diri sendiri untuk mencari makna dan tujuan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu humanistic perspektif. Di sini Kak Rogel mengungkapkan bahwa fully function person memiliki 5 ciri kepribadian, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman. Orang yang terbuka untuk mengalami, mampu mendengar dirinya sendiri, merasakan mendalam dan baik emosional maupun kognitif tanpa merasa terancam. Yang kedua itu kehidupan eksistensial. Kehidupan eksistensial ini cenderung untuk hidup sepenuhnya dan seberisinya mungkin pada setiap eksistensinya. Di sini orang menjadi fleksibel, adaptable, dan toleran. Yang ketiga yaitu kepercayaan pada pengalaman organisme seseorang. Orang yang mengambil keputusan ini berdasarkan pengalaman organismenya sendiri dan mengerjakan apa yang dirasakan benar sebagai bukti kompetensinya dan keyakinannya untuk mengarahkannya kepada tingkah laku. Yang selanjutnya itu rasa kebebasan. Rasa kebebasan ini tergantung pada cara yang diinginkan tanpa perasaan tertekan atau terhambat. Orang ini melihat bahwa banyak pilihan hidup dan merasa mampu mengerjakan apa yang ia kerjakan. Yang kelima yaitu meningkatkan kreativitas. Selanjutnya itu Abraham Maslow. Pertama, aktualisasi diri. Teori aktualisasi ini mengacu pada proses untuk memenuhi potensi penuh seseorang. Maslow menyatakan bahwa aktualisasi diri dapat secara longgar digambarkan sebagai penggunaan penuh dan eksploitasi bakat, kapasitas, dan potensi. Yang selanjutnya itu the optimal personality competence. Kesejahteraan optimal dilakukan oleh Maria Johada pada tahun 1958. Review dan analisisnya menghasilkan 6 kriteria dan subkategori terkait, yaitu sikap terhadap diri sendiri. Kriteria ini membahas tentang seperti penerimaan diri, kepercayaan diri, dan kemandirian. Kedua yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan aktualisasi diri. Johari mengaitkan kesehatan mental dalam perjuangan menuju tujuan di masa depan, termasuk upaya untuk menyadari potensi. Yang ketiga yaitu kepribadian yang terintegrasi. Kriteria ini mengacu pada keseimbangan aspek penting diri sedemikian rupa, sehingga keinginan, dorongan, dan kebutuhan diimbangi oleh rasionalitas, tanggung jawab, dan masalah sosial. Yang keempat yaitu otonomi. Kriteria ini ada 2 kriteria ini. Yang pertama, pengaturan perilaku dari dalam dan kemampuan untuk bertindak secara independen, tekanan lingkungan, dan untuk menolak kesesuaian yang tidak perlu atau kepatuhan terhadap otoritas. Yang kelima yaitu persepsi tentang realitas. Kriteria ini terdiri dari kemampuan untuk melihat diri sendiri dan orang lain tanpa kebutuhan seseorang mendistorsi persepsi orang lain atau situasi. 6. Penguasaan lingkungan. Kriteria ini mengacu pada adaptasi yang sukses terhadap tuntutan situasional dan ekspektasi. Yang selanjutnya itu personality trait important for optimal well-being. Ciri kepribadian yang tidak disebutkan di dalam perspektif kesejahteraan optimal diantaranya itu keterbukaan terhadap pengalaman, rasa ingin tahu, dan keberanian.